meninggalkan, ditinggalkan, ada yang berkhianat, dikhianati dan sebagainya, itu udah biasa sama Prabowo. Justru hitungan-hitungan politisnya yang Prabowo Subianto sekarang harap-harap cemas karena suara Jawa Timur, suara NU hilang seketika ketika Muhaimin Iskandar keluar dari KIB. Ya, di dalam dunia politik, apa yang disampaikan di depan publik belum tentu itu yang sebenarnya. Seperti di dalam berita ini, Prabowo akui tak sakit hati usai ditinggal Muhaimin yang merapat ke Anies Baswedan. Ya jelas, memang ngapain dia sakit hati. Muhaimin Iskandar tidak meninggalkan KIB sebenarnya, tetapi diusir dari KIB, diusir oleh Prabowo. Dengan cara apa? Dengan tidak mereken, tidak menganggap Muhaimin Iskandar itu ada gitu loh. Mereka sudah deklarasi bersama, tapi kenapa Prabowo masih mencari-cari yang lain? Kan gitu. Yang harusnya sakit hati adalah Muhaimin Iskandar. Prabowo ya tidak sakit hati. Dia biang sakit hati itu. Prabowo itu malah justru tidak punya hati. Kalau menurut saya gitu. Jadi untuk apa juga gitu kan? Wartawan datang ke Prabowo Subianto dan bertanya apakah sakit hati ditinggalkan Muhaimin Iskandar. Tidak ngefek gitu. Kenapa? Pertama, keluarnya Muhaimin Iskandar dan PKB dari barisan Prabowo justru menguntungkan Prabowo. Kenapa? Dia keluar satu masuk dua, yaitu Golkar dan siapa apa satunya itu, Golkar dan PAN ya. Mereka masuk dua gitu, dua masuk keluar satu tidak masalah gitu. Persyaratan presidential thresholdnya masih 20 lebih gitu kan, jadi tidak ngefek juga. Tapi yang disayangkan, kita yang harus kita tahu, Prabowo pasti rugi besar dalam hal elektabilitas. Popularitas Prabowo pasti populer karena sudah beberapa kali mencalonkan diri dan gagal gitu ya. Populer di mana-mana, orang tahu siapa Prabowo. Tapi elektabilitas itu dipertanyakan. Terus apa namanya istilahnya? Prinsip seorang yang tidak bisa memegang ucapannya itu kan, kredibilitas seseorang itu kan juga dipertanyakan. Prabowo itu setelah deklarasi ternyata tidak sesuai, ngapain deklarasi sebelumnya kan gitu kan. Itu pertanyaan simpel. Kalau masyarakat tuh nggak mau ribet-ribet gitu, kita lihat saja jejak rekam itu jelas di dalam kamera, kita bisa lihat siapa yang berbohong, siapa yang bahasanya itu hiperbola dan tidak jelas. Kita masyarakat mah biasa-biasa aja, kita ingin kejelasan gitu. Ya, apakah Prabowo sakit hati? Ya bukan itu soalnya. Prabowo tidak sakit hati, tapi Prabowo ngeri-ngeri sedap ketika Muhaimin Iskandar keluar dari barisan Prabowo. Kenapa begitu? Bagaimanapun gejolak di dalam NU ya. Muhaimin Iskandar itu orang NU, PKB, basisnya di Jawa Timur. Bagaimanapun kondisi di dalam NU, Muhaimin Iskandar dianggap menyakiti Gus Dur ketika itu karena merampas PKB dan sebagainya itu. Ada kejadian macam-macam di dalam internal NU. Tapi Muhaimin Iskandar adalah NU Tulen ya, NU Tulen. Dia memiliki basis massa yang sangat luar biasa dan ideologinya jelas. Sebagaimanapun latar belakangnya, dia pernah berantem sana sini dengan orang-orang NU dan sebagainya. Tapi jika orang-orang NU disuruh pilih, kamu milih orang NU yang sama ideologinya dengan dirimu atau yang bukan NU,
pasti orang-orang NU pilih NU, apapun ceritanya, gitu. Jadi dalam hal ini justru Prabowo Subianto dia tidak sakit hati, tapi sekarang itu cemas, gelisah karena suaranya di Jawa Timur itu akan hilang kembali. Sebagaimana dulu kekalahannya di dalam Pilpres periode 1, periode 2, 2014, 2019. Kalah itu karena di Jawa Timur pemilih Prabowo itu di bawah 20%. Gitu. Ya kalau kalau dikatakan Prabowo tidak sakit hati, ya ya memang tidak sakit hati. Karena memang Prabowo itu sudah kebal itu kan. Sudah kebal lah dengan masalah-masalah seperti ini. Meninggalkan, ditinggalkan, ada yang berkhianat, dikhianati dan sebagainya, itu udah biasa sama Prabowo. Justru hitungan-hitungan politisnya yang Prabowo Subianto sekarang harap-harap cemas karena suara Jawa Timur, suara NU hilang seketika ketika Muhaimin Iskandar keluar dari KIB. Itu ya, kita lihat saja Prabowo Subianto apa yang akan terjadi gitu ya setelah Muhaimin Iskandar keluar. Apakah dia masih berharap dari wakil presiden mungkin seperti Ganjar? Dia kan pernah berharap Ganjar, tapi Ganjar nyapres gitu. Repot hari ini. Kemudian apakah dia akan tetap mengikut Pak D kan? Pak D, Pak D kita ya. Pak D Jokowi, atau justru dia akan cari Gibran atau sebagainya itu, atau mencari basis NU dari cara lain seperti mengangkat Hovifah atau Yeni Wahid dan sebagainya. Saya rasa tidak akan ngefek, tidak akan ngefek karena sudah memiliki cacat dari awal, yaitu ngapain deklarasi kemudian membatalkan deklarasinya sendiri itu, dan kesana kemari masuk ke pesantren, padahal dari dulu itu Muhaimin Iskandar memberi fasilitas yang luar biasa kan dengan channel-channel pesantrennya. Oke, itu ya, saya rasa untuk Prabowo Subianto dia akan kacau gitu. Kacau. Oke, terima kasih. Kacau.